Oke, kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya bisa dalam kondisi yang sehat, dan semoga kita semuanya selalu bisa menjadi pribadi yang bersyukur dalam kondisi apapun. Baik, untuk kali ini kita lanjutkan untuk materi terkait dengan input dan ekspor data ya. Jadi input data dan juga ada impor ekspor data, seperti itu. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, untuk pengambilan data itu kan kita bisa menggunakan perintah select gitu ya. Select kolomnya apa, atau misalnya kalau seluruh kolom berarti select bintang dari tabel mana gitu ya, from tabel mana. Contohnya di situ misalnya select last name dari from tabel employee. Seperti itu ya. Ini saya kira nggak ada masalah gitu ya. Nanti kita akan coba juga. Kemudian kapabilitas select, mengulang sedikit yang kemarin, itu kan ada proyeksi dan ada juga seleksi. Jadi proyeksi itu digunakan untuk memilih kolom pada tabelnya. Jadi di situ yang gambar di bawah, yang kiri itu proyeksi, yang biru kita mau mengambil kolom yang mana. Kemudian seleksi kita gunakan untuk memilih baris yang mana atau data yang mana. Jadi kurang lebih gambarannya jadi seperti ini. Misalnya di situ ada sebuah query select salary from employees where last name like Smith gitu ya. Jadi si selectnya itu dia memilih kolomnya dulu, proyeksi. Jadi yang dipilih hanya kolom salary saja. Kemudian dilakukan seleksi from employee, itu berarti dari tabel employee ya. Dengan seleksinya di situ adalah where last name like Smith. Jadi di mana datanya itu yang memenuhi adalah last name-nya seperti Smith. Jadi yang nantinya akan muncul adalah irisan antara yang berwarna biru dan berwarna kuning. Jadi salary dengan 5.000 seperti itu. Kemudian kalau memilih semua kolom kita bisa menggunakan bintang. Misalnya select bintang from countries, itu berarti kita memilih semua kolom dari tabel countries. Itu juga bisa kita lakukan dengan cara menyebutkan satu persatu kolomnya. Di situ misalnya select country ID, kemudian country name, kemudian region ID, kemudian from countries. Jadi di tabel country di sini ada 3 kolom ya. Country ID, country name, dan region ID. Jadi kalau kita sebutkan satu persatu, dia akan muncul sama seperti kita menggunakan tanda bintang ya, atau asterik. Mungkin kita coba juga di Application Express. Anda bisa buka Oracle Application Express-nya. Di sini kita akan coba tabel countries dengan cara mengcopy tabelnya. Jadi untuk mengcopy tabelnya sama seperti di pertemuan yang sebelumnya, itu kita akan copy table semacam itu. Kita akan coba copy tabel countries. Di sini di baris yang pertama kita blok create table copy countries as select bintang from countries. Jadi harusnya perintah itu dia akan membuat sebuah tabel kopian dari tabel country dengan nama tabelnya adalah copy countries. Jadi kalau kita cek di sini table created 0,03 detik. Kita cek di object browser, kita refresh. Nah di sini paling atas itu ada countries, di atasnya ada copy countries. Jadi
sudah tercipta sebuah tabel copy countries. Kalau kita cek isinya, kita bisa lihat strukturnya juga dengan cara describe copy countries. Dengan describe copy countries, kita bisa tahu hasil dari pengkopian tabel countries tadi itu strukturnya seperti apa gitu ya. Ini masih proses. Nah, jadi hasil copy dari tabel country tadi, di sini nama tabelnya adalah copy countries. Kolomnya ada 3, ada country ID, ada country name, dan juga ada region ID. Tipe datanya country ID itu karakter 2. Untuk country name-nya varchar 2, panjangnya 40. Kemudian region ID dia number. Dan kalau yang country name dan region ID dia boleh 0 gitu ya. Kalau yang country ID dia nggak boleh 0. Seperti itu hasil pengkopian tabelnya. Kemudian kita lanjutkan PPT-nya dulu. Ini tadi memilih semua kolom dan kalau misalnya hanya beberapa kolom saja, misalnya di sini dari tabel location hanya kita munculkan location ID, city, dan state province seperti itu, sama seperti countries tadi ya. Mau kita pilih semuanya atau pilih salah satu atau 2 kolom, itu juga bisa dilakukan proyeksi seperti itu. Di sini tadi copy table-nya. Kemudian untuk melihat struktur dari tabel copy countries, kita tadi melakukan describe copy countries. Kemudian untuk melihat isinya, kita bisa menggunakan select bintang from copy countries. Dengan select bintang from copy countries, kita bisa tahu isinya sebenarnya, atau seharusnya isinya sama dengan isi dari tabel countries. Jadi isi di dalamnya itu ada 4 baris, ada 4 data, CA, DE, UK, sama US. Jadi di sini ada 4 datanya, sama seperti tabel countries. Kemudian kita lanjutkan. Di sini kita akan mencoba memasukkan data ke tabel copy countries dengan beberapa skenario ya. Skenario yang pertama, kita memasukkan data dengan cara menyebutkan semua kolom yang dimiliki oleh copy countries. Jadi di sini insert into copy countries. Nama-nama kolomnya adalah country ID, country name, region ID. Ada 3 kolom. Kemudian kita memasukkan value-nya. Values-nya di sini ingat karena country ID itu dia char gitu ya. Maka kita masukkan dengan dipetik gitu ya. Di sini ID dipetik, kemudian koma Indonesia dipetik karena country name itu tipe datanya adalah varchar 2 ya. Jadi itu juga harus kita petik. Kemudian region ID karena tipe datanya adalah number gitu ya. Maka tidak perlu dipetik, kita gunakan 5 seperti ini saja, angka saja. Itu skenario yang pertama. Skenario yang kedua, kita memasukkan ke tabel copy countries tanpa menyebutkan satu persatu kolom yang dimiliki. Kalau seperti itu yang kita lakukan, berarti secara default dia akan mengikuti setiap kolom yang dimiliki dari tabel copy countries secara urut gitu ya. Tadi urutannya itu adalah di tabel copy countries adalah country ID, country name, dan region ID. Kita tidak menyebutkan satu persatu seperti itu, tapi kita cukup menyebutkan langsung values-nya saja. Jadi di sini insert into copy countries, values. Yang pertama langsung ke country ID, kemudian yang kedua adalah country name, kemudian yang ketiga adalah region ID. Jadi di sini langsung kita masukkan nilainya tanpa menyebutkan satu persatu dari
nama-nama kolomnya. Perlu diingat atau perlu menjadi catatan kita bersama adalah kita mengerti urutan dari kolom-kolomnya. Itu wajib hati-hatinya seperti itu. Jadi dalam artian memang ini akan mempersingkat coding kita gitu ya, tapi kita harus hati-hati urutannya. Kemudian yang ketiga, skenario yang ketiga adalah kita memasukkan ke tabel copy countries, tapi memasukkan hanya beberapa kolom saja. Nah, tadi kan copy countries itu ada 3 kolom yang dimiliki oleh tabel copy countries. Misalnya kita hanya punya data dari 2 kolom saja. Misalnya di situ adalah country ID dan country name. Dengan region ID itu belum kita masukkan. Sebagai catatan, kita lihat tadi di deskripsi tabel copy countries bahwa ada 3 tabel dan bahwa ada 3 kolom, di mana 3 kolomnya itu tabel country name dan region ID. Kolom country name dan kolom region ID itu boleh null gitu ya. Jadi pada saat boleh null berarti pada saat data itu kita masukkan, bisa jadi datanya itu belum ada dan itu diperbolehkan. Beda lagi kalau misalnya di kolom country ID. Kolom country ID tadi tidak diizinkan null. Jadi mau tidak mau pada saat memasukkan data apapun seperti itu, kolom country ID wajib diisi atau wajib ada. Itu bedanya boleh null sama yang tidak boleh null tadi ya. Maka di sini kita masukkan insert into copy countries. Kemudian nama-nama kolomnya adalah country ID dan country name. Region ID tidak kita masukkan. Kemudian values di sini TH dengan petik, kemudian koma dengan petik juga Thailand seperti itu. Region ID-nya nggak ada. Kita akan coba. Tadi di sini select bintang copy countries, itu berarti ini tadi datanya masih sama, ada 4 seperti itu ya. Ini masih 4. Kemudian kita masukkan yang skenario pertama dengan menyebutkan seluruh nama kolomnya, dan kemudian kita isi dengan value-nya. Tentunya value-nya sesuai dengan urutan dari nama kolom yang kita sebutkan. Kita run. Oke, sudah masuk. Kalau kita cek dengan select bintang saja. Nah, di sini ID sudah masuk ya di baris paling bawah. ID Indonesia, kemudian region ID-nya adalah 5. Kemudian skenario yang kedua, kita masukkan tanpa menyebutkan semua nama kolomnya, tapi lengkap datanya ya. Karena kolomnya 3, kita isikan 3 juga. Skenario ini bisa jalan dengan catatan semua kolom itu kita sebutkan satu persatu gitu ya. Jadi di dalam value-nya di sini wajib ada 3 bagian gitu ya, karena dia akan masuk ke 3 kolom. Kita cek select bintang. Nah, di sini MY sudah masuk di baris terakhir. Nah, kemudian skenario yang ketiga, kita masukkan hanya beberapa kolom saja yang kita sebutkan, yaitu country ID dan country name. Kita masukkan. Oke, masuk. Kita cek. Harusnya region ID-nya dia kosong ya. Nah, kalau kita cek di sini masuk yang terakhir TH Thailand, kemudian region ID-nya dia strip atau null gitu ya, karena tidak kita isikan. Seperti itu. Jadi kalau kita select bintang itu kan kita memunculkan semua kolomnya ya. Kalau kita proyeksikan
hanya beberapa kolom saja. Di sini hanya 2 kolom saja, country ID, country name dengan kita sebutkan. Nanti yang muncul hanya 2 kolom itu saja. Itu proyeksi ya. Kemudian kita lanjutkan ke PPT-nya. Nah, di sini kita juga bisa menampilkan dan mengurutkan data. Kalau keseluruhan tadi menggunakan select bintang gitu ya. Kemudian kalau kita mau melakukan proyeksi, select bla 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 itu kolom yang mana saja gitu ya. Dari tabel yang mana. Seperti yang kita lakukan tadi, select country ID, country name from copy countries. Berarti kita hanya ingin memunculkan 2 kolom saja. Kemudian untuk melakukan seleksi itu kita memilih data tadi ya. Kalau proyeksi kolomnya, kalau seleksi datanya. Misalnya di situ select bintang from copy countries where region ID-nya sama dengan 5. Jadi seharusnya data yang muncul nanti adalah semua data yang memiliki region ID sama dengan 5. Tentunya tadi yang kita masukkan itu region ID 5 adalah Indonesia dan Malaysia. Jadi wilayah 5 misalnya seperti itu. Kemudian itu seleksi dan proyeksi. Kemudian bagian berikutnya adalah mengurutkan data. Nah, mengurutkan data dari kecil ke besar kita bisa menggunakan ascending ya. Jadi di situ query-nya adalah select bintang from copy countries, order by, region ID, ascending. Sebenarnya tanpa menyebutkan ascending, itu defaultnya adalah ascending ya. Jadi keywordnya di situ adalah order by, kemudian kita mau mengurutkan kolom yang mana. Jadi kita mau mengurutkan berdasarkan kolom region ID, kita tuliskan region ID, kemudian ascending, disingkat dengan ASC. Kebalikan dari ascending adalah descending gitu ya. Jadi kalau kita mau mengurutkan dari besar ke kecil, maka di situ query yang paling bawah adalah select bintang from copy countries, order by, kemudian kolom yang mau kita urutkan region ID dengan cara descending. Jadi kebalikan ascending adalah descending. Dan kalau kita tidak menuliskan ascending atau descending, dia nanti defaultnya adalah ascending. Kita coba. Tadi sudah kita lakukan proyeksi. Kita coba lakukan seleksi untuk data tertentu di sini. Where itu kita gunakan untuk membatasi data atau melakukan seleksi gitu ya. Jadi data yang mana nih gitu ya. Jadi where region ID-nya sama dengan 5. Kita run. Maka yang muncul di sini ada 2 data, Indonesia dan juga Malaysia. Karena kita menggunakan select bintang berarti semua kolomnya dimunculkan. Kemudian kita coba urutkan. Di sini select bintang from copy countries, order by, region ID, ascending. Berarti kalau kita lakukan ascending, di sini akan diurutkan berdasarkan region ID-nya. Karena kita menyebutkan region ID, ascending berarti dia dari angka ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau tipe datanya dia adalah karakter, bisa char atau varchar, dia akan diurutkan berdasarkan alfabet ya. Jadi dari A ke Z, seperti itu. Dan perlu menjadi catatan, kalau di region ID, itu kan tadi angka ya. Di sini Thailand dia 0, 0 itu dianggap paling tinggi. Jadi dia akan diletakkan di paling bawah, seperti itu. Jadi catatan kita 0-nya itu ada di bawah. Jadi untuk ascending. Kebalikannya kita lakukan descending. 0-nya nanti akan ada di atas. Jadi sebagai catatan,
0 itu dianggap paling tinggi di sini ya. Kalau alfabet juga di atasnya Z semacam itu. Jadi di sini dia 0-nya ada di atas. 5, kemudian baru 2, baru 1. Nah, pengurutan ini bisa kita lakukan lebih dari satu kali ya. Dalam artian misalnya begini. Pada saat region ID-nya sama, di sini kan sama-sama 5. Pada saat kita tidak menentukan pengurutan yang keduanya, dia dilakukan sesuai dengan mesinnya. Jadi di sini dimunculkan Malaysia dulu, kemudian baru Indonesia. Kalau misalnya kita mau tambahkan, misalnya setelah region ID, urutan keduanya kita bisa tentukan country name. Misalnya kita hanya menyebutkan urutan keduanya adalah country name. Jadi nanti ceritanya pada saat region ID-nya sama, urutannya itu seharusnya kita mau menggunakan country name. Berarti seharusnya Indonesianya ada di atas. Ini kalau kita tidak menyebutkan ascending atau descending, dia defaultnya adalah ascending. Maka I itu lebih duluan daripada M. Kalau kita coba, nah makanya di sini setelah ketemu sama-sama 5 region ID-nya, di sini Indonesia dulu, baru Malaysia. Termasuk juga di sini sama-sama 2. Di sini C dulu, Kanada, kemudian United States of America. Di sini sama-sama 1. Di sini G dulu, Germany ya, Jerman. Kemudian U, United Kingdom. Jadi pengurutan di sini itu maksimal sejumlah kolom yang dimiliki oleh si tabel tadi ya. Misalnya kolomnya ada 3, maksimal jumlah pengurutannya itu ada 3 gitu ya. Dan itu boleh 1, boleh 2 sesuai dengan kebutuhan yang kita punya. Tentunya mungkin tipsnya pengurutan yang terakhir itu adalah pengurutan yang paling unik seharusnya. Misalnya yang paling unik adalah country ID semacam itu. Jadi country ID itu tidak akan ada yang sama, misalnya dia primary key-nya misalnya. Biasanya pengurutan yang terakhirnya itu adalah yang paling unik. Jadi dengan yang paling unik tidak mungkin ada lagi yang sama. Jadi kalau misalnya maksudnya sama itu adalah di sini region ID-nya sama-sama 5. Mungkin di sini country name-nya bisa jadi sama-sama Indonesia misalnya. Kalau kita bicara misalnya provinsi itu ya. Kalau bicara provinsi itu kan country name-nya sama-sama Indonesia, yang berbeda adalah nama-nama provinsinya. Jadi yang paling terakhir pengurutannya itu adalah pengurutan yang paling unik. Tipsnya seperti itu. Atau langsung ke pengurutan paling unik juga nanti akan terurut sesuai dengan pengurutan paling unik tadi. Kemudian hal yang lainnya itu berkaitan dengan impor dan ekspor data. Impor dan ekspor data kalau di Apex itu Anda bisa cek di object browser. Di SQL Workshop itu ada beberapa utilitas. Di utilitas yang kemarin, mungkin sebelum ke utilitas, itu ada SQL script gitu ya, sama seperti pada saat kita memasukkan file SQL schema kemarin. Kita coba di Apex, di SQL script itu tempat kita mengimpor data dari luar ya, bentuknya berupa SQL. Itu kita upload, kemudian kita run sama seperti minggu kemarin. Nanti hasilnya adalah semua script akan dieksekusi, baik yang hanya DDL saja ataupun script yang ada datanya akan dimasukkan juga semacam itu. Jadi itu tempat kita mengimpor. Kemudian kalau untuk mengekspornya itu ada utilitas, kemudian ada data workshop,
Nah, di data workshop di sini kita bisa load data saja. Kalau tadi script itu kan beserta DDL-nya. Kalau di load data kita mengambil data dari format, di sini ada CSV, ada XLSX dari Excel gitu ya. Kemudian XML atau pakai JSON. Kemudian untuk mengekspornya kita bisa unload data. Misalnya kita mau unload data tipenya teks atau XML. Misalnya teks, kita pilih tabelnya, misalnya tabel copy countries tadi. Di sini ada 3 kolom, kemudian kita bisa ekspor semacam itu. Ekspor kolom harus didefinisikan. Di sini kita pilih semua kolomnya di blok. Mau ditambahin where clause atau tidak, misalnya data yang mana, itu juga bisa untuk membatasi data yang mau kita ekspor, atau keseluruhnya. Kalau keseluruhan berarti biarkan kosong. Kita ekspor. Separatornya kita bisa tentukan, bisa koma atau titik koma gitu ya. Kemudian mau ada kolom name-nya. Kolom name-nya itu adalah nanti berarti di data tadi di baris pertama dia akan disebutkan nama-nama kolomnya. Kita unload datanya, kemudian coba kita cek. Jadi di sini hasil dari unload ke teksnya tadi, karena kita checklist kolom name-nya tadi, maka di situ muncul baris pertama itu country ID, country name, region ID. Kemudian data-datanya dituliskan di bawahnya semacam itu. Oke. Baik, seperti itu yang bisa kita diskusikan. Semoga bisa difahami dan semoga bisa bermanfaat. Silahkan dicoba di akun Apex-nya masing-masing. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.